Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil ha wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa bermuajah walau hanya lewat YouTube. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari jurang kehancuran kepada suatu pintu, yaitu pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwanir rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengutip satu perkataan daripada Sayyidina Rabi' bin Husaim kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, atadruna ma da'u wa dawa'u wa shifa'u. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan penyakit, obat dan kesembuhan itu? Galu, maka para sahabat mengatakan, yaitu sahabatnya, galu la, tidak. Kemudian dikatakan lagi, qala ad-da'u adz-dzunub wad-dawa'u al-istighfar wa shifa'u an tatuba summa la ta'uda. Yang dimaksud dengan penyakit itu adalah perbuatan dosa. Nah, kita udah kayaknya kita tiap hari ada dosa yang kita kerjakan, baik yang disengaja maupun yang enggak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Ya kan? Kita ngomongin orang, kita gibahin orang, kita berbuat zalim, kita fitnah orang. Ini dosa. Ini penyakit. Kita apa? Lidah kita suka maki-maki orang, lidah kita ini suka mencerca dan lain sebagainya, padahal lisan yang Allah ciptakan hanya untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca kalam-kalamnya Nabi SAW, ya kan? Itu. Dan kita ketika melakukan dosa ini jangan melihat dosa itu kecil, tapi kita lihat dosa itu yang kepada siapa kita lakukan. Dan jangan menganggap dosa itu kecil, dah biarin. Kalau kecil terus kecil ditumpuk akan jadi banyak. La saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa yang banyak atau bertumpuk kalau kita bantu dengan istighfar. Maka dikatakan wadawa'u al-istighfar. Obatnya adalah istighfar, memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha kana ghafura rahiman. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan ampunan semua itu. Dan dalam satu hadis dikatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Demi Allah aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi SAW. Bagaimana kita yang penuh dengan dosa, bagaimana kita yang penuh dengan kezaliman. Nabi yang sudah dikatakan ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang sekarang dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dia mengucapkan istighfar, memohon ampun, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi saja seperti itu, bagaimana kita sebagai umatnya? Ini adalah contoh qudwah, seorang pemimpin mengajarkan kepada anak buahnya. Kalau pemimpinnya seperti itu, bagaimana anak buahnya? Terus kata Habib Umar, al-istighfar yunazibul qulub min atharidz dzunub. Memohon ampun akan membersihkan hati dampak perbuatan dosa. Banyakin istighfar. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan, baik yang kita
terbesit di dalam hati kita, terbesit yang kita ucapkan, mudah-mudahan Allah ampunkan. Makanya banyakin istighfar. Kemudian kata Habib Umar lagi, man tahaggaga bihaqaiqi taubah ruzika minallahil mahabbah. Barang siapa menyatakan taubat dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberikan rasa mahabbah, rasa cinta dari sisinya. Nah, setelah itu apa? Wa shifa'u an tatuba summa la ta'ud. Serta kesembuhannya adalah bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi. Kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mau mengulangi perbuatan tersebut. Nah, syarat-syarat tobat yang pertama, berhenti sama sekali dari perbuatan dosa, berhenti. Terus kedua, menyesali perbuatan yang telah lalu, kita sesalin. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir syaratnya, jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, itu hak adami, ada syarat keempat, yaitu harus bebas dari kewajiban kepada yang berhak. Balikin. Kalau kita ambil haknya, kita balikin. Jangan cuma kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang tadi 3 tersebut. Tapi kalau itu syarat yang 3 itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia ada 4. Kalau kita ambil haknya, kita balikin. Bukan cuma minta maaf, selesai, kelar. Tidak. Nah, makanya kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat orang tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'a marrat. Rasul bersabda, wahai manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Nabi saja bertobat, bagaimana kita? Nah, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini inayah, kan, pertolongan agar kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak luput daripada kesalahan, pasti ada kesalahannya. Tapi ketika dia tahu kesalahannya, maka dia akan memperbaiki kesalahan tersebut. Sebagaimana orang bijak mengatakan, man nadima faqad taba wa man taba faqad anaba. Barang siapa menyesal, tandanya dia bertobat, dan barang siapa bertobat, maka dia telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang bijak mengatakan, an-nadamu istighfaru, al-ikraru i'tidaru, al-inkaru israru. Penyesalan adalah istighfar, pengakuan adalah permohonan maaf, dan pengingkaran adalah kesalahan, adalah keinginan untuk mengulanginya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya kita duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan maksiat, kemudian kita lihat wajahnya orang alim, kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberikan inayah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita kerjakan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wal khair wa annahum alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna ali ya rahman rahim ya rahman rahim ya rahman rahimin.
Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.